Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Semoga anak-anak selalu sehat dimanapun berada. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar materi kelas 4, yaitu pada tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 2, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Setelah mengamati teks lagu, siswa mampu mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu Menanam Jagung dengan benar. 2. Setelah mendengarkan contoh, siswa mampu menyanyikan notasi lagu Menanam Jagung sesuai tinggi rendah nada dengan aba-aba ketukan dari guru dengan benar. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang matahari. Nah, selain matahari, apalagi ya sumber energi di bumi? Nah, agar kita bisa tahu, ayo kita cari tahu. Kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satu manfaat energi panas adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Nah, sekarang kita bernyanyi yuk. Kita bernyanyi lagu Menanam Jagung. Ayo kawan kita
Nah, itulah tadi lagu Menanam Jagung. Ya, kalian dengarkan tadi ada nada tinggi, ada nada rendah, begitu ya. Nah, tahukah kamu tinggi rendah nada? Berikut ini adalah urutan tinggi rendah nada. Di situ ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, pada angka yang pertama 1 sampai 7 yang pertama itu ada titik di bawah. Ya, ada titik di bawah itu menunjukkan nada rendah. Gitu ya. Nah, selanjutnya 1 sampai 7 yang kedua itu tanpa titik. Ya, tidak ada titiknya di atas maupun di bawah, itu disebut nada sedang, gitu ya. Nah, itu nada sedang. Nah, sekarang yang angka 1 sampai 7 pada tahap ketiga, ya, 1 titiknya di atas itu, 2 dan seterusnya yang ada titiknya di atas, itu merupakan tanda nada tinggi, gitu ya. Jadi ada nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Ya, semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Ya, jadi semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Nah, itu yang paling kiri ada titik di bawah, itu menunjukkan nada rendah, begitu ya tadi ya. Nah, yang tanpa titik itu sedang. Yang ada titik di atas itu menunjukkan nada tinggi, gitu ya. Paham ya, Nak? Nah, selanjutnya birama lagu adalah 4/4 ya. Jadi 4/4 itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Ya, satu ketukan akan bernilai berapa? Nah, satu ketukan akan bernilai 1/4, begitu ya. Jadi ketika kalian menyanyi tadi ya, menanam jagung tadi, itu biramanya adalah 4/4, gitu ya, 4/4. Nah, dalam satu birama terdapat 4 ketukan, begitu ya. Nah, begitu. Nah, selanjutnya ada tanda garis di atas angka ya. Jadi ada angka 2 dan 2. Nah, sebelah atasnya atau di bagian atasnya ada garis. Nah, itu menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan. Ya, kedua nada dalam satu ketukan. Ya, masing-masing 1/8 ketukan ya. Jadi masing-masing 1/8 ketukan. Nah, itu ya yang berkaitan dengan notasi. Nah, sekarang tanaman jagung dapat tumbuh karena ada air ya. Karena tanpa air tanaman tidak akan tumbuh. Ya. Apakah air juga merupakan sumber energi ya? Nah, agar kita tahu, ayo kita cari tahu lagi. Ayo kita baca. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, mencuci motor, dan seterusnya. Nah, air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Ya, sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir
air ya. Jadi ada caranya. Caranya adalah dengan menggunakan kincir air. Nah, artinya kita bisa mengubah dari energi air, dari air menjadi energi listrik. Dengan cara apa? Nah, dengan cara kita gunakan kincir air, begitu ya. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Coba kalian perhatikan, ada gambar orang-orang yang sedang membersihkan sungai. Ya. Jadi sungai dibersihkan, sungai kotor dibersihkan agar menjadi bersih dan airnya biar menjadi jernih, begitu ya, air bersih, air jernih. Nah, ketika kita menggunakan air sungai untuk mandi, ya, itu juga akan bersih. Tapi kalau airnya kotor, karena sungainya kotor, ya kita mau mandi juga tidak berani, begitu ya. Sekarang anak-anak perhatikan gambar 1 dan gambar 2 ya. Gambar 1 itu ada orang yang membersihkan piring. Ya, membersihkan piring dengan air yang mengalir secukupnya. Ya, tidak berlebihan. Dan gambar yang kedua, di situ ada orang yang membuka keran, ya, keran air dibuka, akhirnya airnya keluar cukup deras, bahkan sampai ya air sampai setinggi lutut, itu di kamar mandi itu ya. Nah, dia sedang asik gosok gigi tanpa memperhatikan air yang mengalir terus-menerus. Nah, itu ya. Nah, anak-anak nanti bisa membedakan kira-kira yang bagus yang mana ya. Anak-anak, setelah anak-anak memahami, mempelajari materi-materi tadi, sekarang anak-anak silakan kerjakan tugas. 1. Perhatikan gambar di samping. Ya, perhatikan gambar di samping. Di situ ada orang yang sedang menggosok gigi dengan air yang mengalir cukup deras. Ya, silakan diamati. Perhatikan, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Nah, kalian jawab ya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Lalu apa yang sebaiknya dia lakukan? Ya, silakan perhatikan gambar. Lalu kalian jawab pertanyaannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Lalu apa yang sebaiknya dia lakukan? Nah, itu ya. Nah, sekarang yang kedua, apakah yang dimaksud dengan hak? Yang ketiga, berikan 2 contoh pelaksanaan hak. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Yang kelima, berikan 2 contoh pelaksanaan kewajiban ya. Buat contoh 2 saja ya. Ya, begitu anak-anak. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.